Eh, ya tadi tetap rule-nya seperti yang tadi, sepanjang eh, sudah terang benderang dalam tulisan atau pendapat tertulisnya, kecuali pendalaman kami persilahkan begitu. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan dengan ahli Dr. Harsanto. Ini ahli yang ketiga, jadi kami langsung ke pertanyaan tentang hubungan hukum, Pak. Jadi kami ilustrasikan pada tanggal 23 Maret 2020 ada terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPU. Kepres tersebut terbit didasarkan pada putusan DKPP tanggal 18 Maret 2020. Dalam Kepres memang tidak terdapat alasan hukum apapun yang jadi dasar terbitnya Kepres itu. Tapi peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya adalah adanya putusan DKPP 317/2019. Menurut ahli, dari fakta-fakta hukum tersebut ya, adakah terjadi hubungan hukum di antara Kepres dan putusan DKPP tadi? Baik, bisa langsung Yang Mulia? Silakan. Baik. Ya, terima kasih. Saya akan memulai dulu dari macam keputusan ya sebenarnya. Jadi kan macam keputusan itu ada keputusan yang bebas dan terikat gitu ya. Kemudian ada keputusan yang menguntungkan atau memberi beban, ada yang deklaratorik, konstitutif gitu ya. Kemudian juga ada yang positif dan negatif. Nah, bagaimana hubungan antara Kepres 34 dengan putusan DKPP 317 tadi? Apalagi Kepresnya tidak memberi alasan hukum apapun ya kenapa dia keluar dan segala macam gitu ya. Ya kita harus melihat siapa sih yang mengeluarkan putusan ini gitu ya. Yang pertama adalah DKPP. DKPP mengeluarkan putusan atas sebuah proses gitu ya. Kemudian Presiden juga mengeluarkan keputusan gitu ya. Nah, bagaimana hubungan hukumnya? Kalau kita merujuk kepada putusan Mahkamah Agung ya, yang menyatakan bahwa putusan DKPP itu final mengikat bagi Presiden. Ya, ini udah mulai ada hubungannya nih. Ya, tadi yang tanya hubungan hukum. Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, ya, provinsi, kabupaten, kota, dan Bawas, ya, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ya, jadi ini rangkaiannya sudah mulai ketemu dari apa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden ya dan pejabat-pejabat yang lain tadi maupun termasuk Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara. Ya, jadi yang ketun itu berikutnya, maksudnya berikutnya bukan DKPP-nya, gitu ya. Bisa Presiden, bisa Bawas, bisa KPU, pusat, provinsi, kabupaten. Ya, nah kemudian dalam konteks begitu, ya, oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, dan Bawas ya dengan semua levelnya yang dapat digugat, yang dapat menjadi objek dari tun. Ya, jadi ini rangkaiannya. Jadi kata-kata yang mengikat atau yang membuat hubungan itu adalah tadi putusan DKPP bersifat final, ya, kemudian mengikat bagi lembaga-lembaga lain. Nah, kalau tadi disebut bagaimana hubungan hukumnya, sementara keputusan presidennya tidak ada alasan apapun, gitu kan? Ya, jadi Kepres 34 tidak terdapat alasan hukum apapun, ya, dia keluarnya. Nah, tapi kan kita tahu persis, gitu ya. Ini pasti ada peristiwa hukum. Ya, pasti ada peristiwa hukum.
Maaf, napasnya susah. Atau dibuka aja, Pak. Buka Buka aja, Pak. Maaf, Buka aja, Pak. nggak terbiasa ngos-ngosan. Oke, jadi dalam konteks ini apa namanya, pasti ada peristiwa hukumnya. Ya, jadi ada tadi hubungan hukumnya di situ, pasti ada peristiwa hukumnya. Kenapa sih Presiden mengeluarkan Kepres 34 gitu ya, terhadap subjek hukum tertentu, yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Keputusan Presiden ini keluar karena ada putusan dari DKPP yang salah dua diktumnya ya memberhentikan dengan tidak hormat gitu ya. Jadi ini kaitannya, ini hubungan hukumnya ya. Jadi bukan berarti ini lahir sendiri-sendiri ya. Ini apa hubungan hukum yang terjadi antar dua keputusan itu. Itu yang tapi kita harus mulai dulu dari tadi ya, keputusannya itu dari jenisnya tadi. Ada yang keputusan memang bebas gitu ya. Ada yang keputusan terikat. Nah, konteksnya tadi dari jenis keputusan dan dari hubungan hukum tadi adalah si keputusan Presiden terikat dengan putusan DKPP. Ya, itu karena subjek dan objeknya sama, itu saling berhubungan. Walaupun sekali lagi memang tidak muncul alasannya. Karena kan tidak bisa juga Presiden tiba-tiba tanpa ada putusan DKPP dia memberhentikan Saudara Amin gitu kan dari KPU. Loh, di mana apa dasar hukumnya gitu ya? Pasti kan ada peristiwa tertentu ya, peristiwa hukum ya, bukan peristiwa saja, ada peristiwa hukum tertentu yang membuat Presiden terpaksa, dan tanda kutip ya, bukan terpaksa ini, dia berdasarkan kewenangannya mengeluarkan sebuah keputusan. Nah, inilah yang dikenal dalam, kalau dari jenis ini, keputusan yang terikat. Nah, itu bisa dilihat dari sisi itu. Bisa juga orang mengenalnya secara teoritis ada yang disebut dengan Ketting-Vergunning. Tapi sampai tadi malam saya survei lagi. Jadi Ketting-Vergunning ini sebenarnya dikenal di Wet Milieu Beheer, Undang-Undang Hukum Lingkungan yang ada di Belanda dan sudah lama. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang menjadi Omschrijving. Ya. Saya cek bukunya Hajon nggak ada. Saya cek bukunya Prayudi nggak ada. Saya cek bukunya Ridwan nggak ada. Tapi istilah Ketting-Vergunning ini begitu top gitu ya. Ini adalah keputusan yang terikat. Dulu kala ketika Wet Milieu Beheer di Belanda itu diberlakukan, undang-undang hukum lingkungan ya, wet itu undang-undang, milieu itu lingkungan. Wet Milieu Beheer dilakukan, memang ada keputusan-keputusan yang berantai terkait dengan perizinan. Nah, sekarang dengan Omschrijving itu cukup satu, nggak perlu lagi dengan ribut dengan putusan-putusan yang lain. Jadi ini istilahnya orang Indonesia kalau dugaan saya. Ketting itu kan rantai, keten, ya. Jadi keputusan yang berantai. Tetapi itu sudah menjadi kosakata ilmiah Indonesia gitu ya, bahwa ada Ketting-Vergunning. Ya. Nah, ini juga bisa terkait ya kalau kita pakai teori itu, ya, di dalam konteks hubungan tadi, maka ada putusan DKPP dan kemudian rantainya berikutnya adalah ada keputusan Presiden. Itu saling tangkap. Jadi tidak jauh berbeda dengan terikat tadi, ya, terikat tadi. Ya. Nah, itu rangkaiannya. Nah, yang juga mendekati hubungan hukum tadi, sebenarnya kalau kita melihat ini masuk ke dalam Undang-Undang 30. Sebelumnya kita cuma belajar di teori-teori saja. Ada keputusan konstitutif dan keputusan deklaratif, gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih kalau dari dua keputusan ini, lembaga mana sih yang bisa memverifikasi dan kemudian menghukum, gitu kan? Pertanyaannya kan itu. Yang bisa memverifikasi dan menghukum adalah DKPP. Jadi putusan DKPP itu menjadi konstitutif bukan buat yang dihukum. Tapi DKPP itu tidak memiliki kewenangan mengeksekusi. Ya. Dia bahkan putusannya bukan ketun. Ya, bukan ketun. Keputusannya bisa dilaksanakan kalau
ya dilaksanakan lebih lanjut oleh presiden, declare gitu ya. Kenapa presiden? Karena pertama, DKPP itu kan menjalankan satu bagian saja dari sistem pemerintahan. Ya. Kalau kita lihat undang-undang pemilu lama gitu ya, zaman Orde Baru, penyelenggara pemilu itu di bawah Kemendagri, sekjennya aja gitu ya, cukup. Nah, dalam perkembangannya kemudian lembaganya dipisah, ya, dia menjadi mandiri, ya, ada Bawasnya, ada DKPP-nya, gitu ya. Kemudian, tapi semuanya itu pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pengawasan DKPP itu sebenarnya bagian dari, kalau kita trias politika ya bagian dari eksekutif. Cuman dia bukan bagian dari pemerintahan ansih yang pendek itu. Jadi dia adalah orang-orang mengenalnya dengan auxiliary body gitu ya, boleh gitu ya. Jadi nah, itu tidak bisa mengeksekusi ya, mengeksekusi terhadap kasus ini, terhadap pemecatan gitu ya. Karena dia tidak memiliki kewenangan itu. Bahkan dia diangkat aja kan oleh ya setelah melalui sebuah proses diangkat juga oleh presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi gitu ya. Maka kemudian ada yang deklaratif, ada yang konstitutif. Nah, ini hubungan hukum antara dua keputusan ini. Ya, itu seperti itu yang bisa saya jelaskan. Penggugat sebentar ya. Ya. Majelis ingin langsung pendalaman begitu, karena tadi sudah disinggung masalah keputusan deklaratif dan keputusan konstitutif. Ya. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa penanggung jawab keputusan deklaratif adalah Konstitutif. yang mengeluarkan keputusan konstitutif. Betul itu. Kalau kita bandingkan begitu dengan keputusan PPAT, pejabat pembuat akta tanah begitu. Ya. Dalam ilmu hukum lazim disebut bahwa keputusan PPAT itu sifatnya deklaratif. Karena hanya mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak begitu. Dan ini sudah sangat tertanam kuat di dogma, secara dogmatik dalam ilmu hukum kita seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan PPAT di Belanda begitu, walaupun keputusannya itu tetap disebut deklaratif, PPAT di sana walaupun keputusannya deklaratif, ketika mereka mengesahkan suatu akta jual beli tanah, mereka juga bertanggung jawab memverifikasi kebenaran data fisik, data yuridis, hal-hal yang dimuat dalam akta tersebut. Dalam kaitan ini artinya ada model bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif itu juga memiliki tanggung jawab. Dia tidak memakai kacamata kuda begitu, tidak hanya sekedar tukang stempel begitu. Dia bertanggung jawab juga menentukan keabsahan, kebenaran data-data yang menjadi data otentik begitu. Betul. Artinya dalam kaitan perkara ini, apakah kita bisa mengatakan walaupun presiden secara dogmatik ilmu hukum keputusannya dikenal dalam konteks perkara ini sebagai keputusan deklaratif, tetapi kalau tidak salah pihak penggugat dalam perkara ini langsung mengajukan upaya administratif begitu. Tanggal 23 Maret keluar keputusan dari Seknek menyampaikan kepada para pihak bahwa presiden sudah mengeluarkan keputusan pemberhentiannya begitu. Dikaitkan dengan konsep keputusan deklaratif dan konstitutif tadi, bisakah kita mengilustrasikan begitu? Walaupun secara normatif peraturan perundang-undangan presiden dibebani tanggung jawab untuk mengotorisasi, memproses lebih lanjut keputusan yang dikeluarkan oleh Seknek, oleh DKPP, tetapi ada ruang lain dari pihak yang berkepentingan. Pertama, kalau tidak salah penggugat mengajukan permohonan perlindungan hukum, baru kedua keberatan begitu. Dapatkah kita mengatakan ketika para penggugat mengajukan semacam permohonan tersebut begitu, ini suatu kesempatan bagi tergugat untuk memastikan bahwa
tidak ada problem hukum yang akan terjadi begitu dikaitkan dengan keputusan deklaratif konstitutif. Karena maksud kami ahli bahwa kita tidak bisa mendapat penjelasan yang lebih banyak dari undang-undang AKT karena sifatnya seperti itu. Kalau kita tidak memperluas pemaknaan keputusan deklaratif konstitutif dengan melakukan perbandingan dengan tempat negara lain begitu, kita tidak akan beranjak kemana-mana begitu. Baik. Ya, saya jawab begini. Ya memang ada beberapa versi di Indonesia juga ada. Tapi saya jawab dulu tadi pertanyaan yang mulia. Positioning deklaratif dan konstitutif itu sangat tergantung dengan undang-undang yang mengatur, gitu ya. Undang-undang pemilu tidak memberi ruang kepada presiden untuk mengkoreksi. DKPP bener nggak sih lu buat keputusan? Maaf dengan bahasa sehari-hari saja supaya lebih ini. Bener nggak sih lu buat keputusan? Karena ketika DPP ini kalau di koran ya, di berita-berita di media, begitu DKPP keluar putusan heboh gitu ya. Saya yakin presiden juga dengar atau stafnya lah atau Menseknek juga dengar gitu. Nah, logika kita sebagai orang yang non hukum atau masyarakat harusnya presiden mengkonfirmasi dong, DKPP bener nggak sih lu buat putusan gitu ya. Tapi kan undang-undang tidak membuka peluang itu. Ya, tidak membuka peluang itu. Tidak ada sama sekali peluang untuk presiden melakukan konfirmasi. Nah, yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, kondisi PPAT di Belanda, ya jujur saya nggak tahu peraturannya, tetapi dalam benak saya memang si PPAT diberi kewenangan untuk melakukan klarifikasi, gitu ya, termasuk menguji bener nggak tanahnya, haknya dan segala macam, walaupun dia hanya to declare saja. Nah, contoh konteks Indonesia. Keputusan KASN, ya, keputusan KASN itu namanya cuma rekomendasi, gitu kan, hanya rekomendasi. Di saya sudah ada 2 kasus di Tun Jakarta terkait dengan KASN, gitu ya. Jadi ketika dia keluar ke rekomendasi, bahkan bukan putusan, ya walaupun nanti masuk ke kategori putusan, walaupun rekomendasi keluar, Pak Bupati, kamu salah mengangkat kepala dinas itu, tidak melalui merit system. Ya. Bupati nggak punya pilihan untuk kalau dia mau, kalau dia nggak suka, ya digugat di sini. Nah ini agak beda itu, sudah ada variasi gitu ya. Jadi misalnya si Bupati nggak suka nih dengan keputusan KASN, dia bisa gugat, dia bisa challenge di petun gitu. Sudah ada beberapa kasusnya di sini. KASN, Anda salah nih, saya sudah melakukan semuanya kok, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan si kepala dinas baru kan dia senang-senang aja diangkat jadi kepala dinas gitu ya. Kalau dia terancam, dia juga bisa menggugat keputusan si KASN gitu ya, di satu sisi gitu ya. Jadi, tapi intinya dalam posisi cerita saya atau ilustrasi saya tadi adalah bahwa keputusan si KASN itu sebenarnya sudah deklaratif, sudah konstitutif. Dia menganggap proses pengangkatan salah dan kepala daerah harus merubah. Ya. Bahkan dalam beberapa kasus yang lain bentuknya adalah ada kewenangan lain yang bisa meng-cut bahkan menyetop kalau dalam, walaupun agak beda, tapi dalam kasus Dukcapil gitu ya. Semua kepala dinas Dukcapil harus atas izin Dirjen. Ya. Itu mutlak di undang-undang Dukcapil gitu. Kepala daerah seenaknya ngangkat kepala dinas Dukcapil, ditegur sama KASN, nggak nurut, di stop itu urusan datanya sama Dirjen gitu kan. Tapi ini lain gitu ya. Tetapi artinya ada kekuatan memaksa yang lain ya, si rekomendasi tadi ya, sebenarnya ya. Jadi selain dia punya kewenangan, tapi juga ada positioning KASN gitu ya. Jadi ini agak mirip walaupun tidak sama persis. Yang juga agak mirip adalah kondisi Ombudsman. Nah, Ombudsman juga tidak bereksekusi, dia koreksi, dia sampaikan ke Pak Anies, Anda melanggar loh untuk urusan Tanah Abang. Ya, Pak Anies tinggal menjalankan, memperbaiki. Kalau dia tidak mau, dia ditekan oleh publik bahwa gubernur melawan dalam tanda kutip atau tidak mengikuti rekomendasi
atau saran atau usulan atau apa kajian dari si ombudsman. Jadi memang tadi yang mulia dalam konteks Indonesia saya belum melakukan penelitian lebih detail, tetapi variasinya banyak. Mungkin ada satu lagi yang bisa saya ceritakan. Di kampus kebetulan, ini urusannya teknis di kampus. Ada seorang mahasiswa S3 yang ujian, ya, ada tim pengujinya. Dan di situ dinyatakan Saudara Hasan tidak lulus. Tim itu yang menguji. Dekan nggak tahu. Hasil ujian dikasih ke dekan. Pak Dekan, Hasan tidak lulus. Dekan juga nggak tahu sama sekali. Dan dia nggak bisa koreksi. Dekan nggak punya kewenangan. Tim lo sembarangan uji. Selama prosedurannya terpenuhi, ada berita acara, ada nilai, ada proses gitu. Dekan ambil, oke. Karena dia nggak punya kewenangan memecat, dia kirim tuh surat ke rektor. Pak Rektor, dalam ujian tanggal sekian, Saudara Hasan tidak lulus. Rektor terima, dia juga nggak melakukan verifikasi. Nggak ada kewenangan rektor mengkoreksi sidang disertasi tadi. Rektor keluarin pemecatan gitu ya, berdasarkan hasil ujian dan surat dari dekan, maka kami ini rektor mengeluarkan pendeoan kepada Saudara Hasan karena tidak lulus ujian. Mana yang akan digugat? Ya putusan rektor pasti. Karena putusan si mahkamah, si panitia ujian bukan berupa ketun gitu ya. Nah, ini konstitutifnya. Di mana si Hasan dibunuh? Di situ. Artinya artinya putusan finalnya itu sebenarnya konstitutif finalnya itu sebenarnya ada di ruang sidang. Sementara rektor dan dekan hanya deklar saja, to declare, karena kewenangan kewenangan dekan dan rektor untuk mendeklar bahwa Saudara Hasan berdasarkan syarat DO misalnya seperti itu. Nah, ini jadi sangat variatif yang mulia. Nah, dalam konteks ini ya saya melihat hubungan presiden dan DKPP sejauh yang saya baca tidak ada ruang untuk presiden mengklarifikasi benar nggak sih kerjaan DKPP memproses pemberhentian dengan tidak hormat ini. Nah, itu nggak ada ruang. Nah, itu tadi dibuktikan yang mulia menyampaikan informasi bahwa penggugat mengajukan keberatan, perlindungan hukum mengajukan keberatan gitu ya. Artinya ini sangat baik untuk pelajaran teknis administrasi kita. Mereka sudah mengajukan menjalankan haknya. Saya mau menguji ya, karena putusan DKPP tadi bukan diuji, di-challenge ya, bisa di-challenge atau dipertanyakan gitu ya, ditanyakan kepada pimpinannya. Pak Presiden, nih gue dipecat nih, bener nggak? Maka jawabannya ya, kalau tidak salah ya, kami tidak punya kewenangan untuk mengkonfirmasi. Siapa yang bisa yang menguji? Ya lembaga ini. Kalau saya pemahamannya begitu yang mulia. Jadi ahli memang benar dari berbagai peraturan perundang-undangan pilihan tidak diberikan kepada pejabat yang dituju apakah menolak atau menyetujui. Di Undang-Undang Susduk, di Undang-Undang Pemilu dan undang-undang lainnya modelnya seperti itu semua. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada ketentuan undang-undang lain begitu. Katakanlah Undang-Undang 30 2014 Administrasi Pemerintahan. Di situ dibuka ruang kepada setiap warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan untuk men-challenge keputusan dan tindakan itu. Proses banding administrasi ya. Ya, begitu. Dan di situ setiap pejabat administrasi dibebani tugas tanggung jawab untuk menjawab, mengklarifikasi, menindaklanjuti semua keberatan, banding, permohonan macam-macam begitu. Iya, betul ya. Nah, artinya dari sektor undang-undang pemilu memang sudah ditentukan sangat terikat begitu presiden. Tapi dari sektor lain ada ruang yang dibuka kepada warga masyarakat untuk terhindar si pejabat itu dari permasalahan hukum yang akan mungkin timbul begitu.
Bagaimana menurut ahli hal Ya. seperti ini? Ini yang dikenal dengan, kalau di dalam kuliah di S1 saya, hukum antar wewenang gitu ya. Jadi wewenang mana sih yang mau dipakai, wewenang dari undang-undang pemilu atau undang-undang 30 gitu ya. Dan kita tidak mudah menganggap kami lebih spesialis gitu. Itu tidak mudah sama sekali gitu ya. Orang gampang aja menyebut kami lebih spesialis. Saya contohkan begini. Kalau saya tanya ke mahasiswa, mana yang lebih spesialis? Undang-undang Pemda atau undang-undang pertambangan atau minerba? Semua teriak minerba. Karena dianggap hanya khusus minerba. Tapi kalau kita lihat berapa banyak sih adresat sasaran dari undang-undang Pemda? 500 daerah. Gitu kan? Berarti dia lebih khusus. Ini berlaku di daerah. Betul sih, kejadian di Jakarta juga di daerah gitu ya, tetapi dia sangat khusus gitu ya. Maka kemudian itulah yang terjadi ketika undang-undang Pemda mengoverride, merubah kewenangan di undang-undang minerba dari kewenangannya kabupaten ditarik ke provinsi. Orang ribut, kok bisa? Dia lebih spesialis. Nah, itu khusus untuk aturan itu. Tapi yang lain-lain juga tidak mudah. Makanya saya agak heran kalau orang dengan sederhana menganggap kami lebih spesialis. Nah, balik lagi ke konteks yang ditanya Pak Yang Mulia. Mana yang lebih tidak bertanya seperti itu, tapi kira-kira ini ada dua undang-undang loh. Mana yang dipakai, undang-undang pemilu atau undang-undang 30 gitu ya, ATMEM. Dari proses pemilunya, ya undang-undang pemilu sudah jelas gitu ya adresatnya. Tetapi dari proses pemerintahannya ya pakai undang-undang 30. Dan tadi menurut informasi dari Yang Mulia, mereka sudah melakukan itu, men-challenge ya. Jadi itu sudah dilakukan dan jawabannya kebetulan dalam tanda kutip, artinya kondisinya si Seknek menjawab ya ikut aja undang-undang pemilu karena di situ nggak ada kewenangan untuk men-challenge gitu Yang Mulia. Jadi iya betul, undang-undang 30 memang membuka peluang seperti itu ya. Bahkan kan ada kondisi juga seperti ini. Saya mau banding administrasi dulu atau mau fiktif positif ya. Nah, ini kan juga menjadi kasus ini artinya kasus bukan ini ya, tapi selalu jadi pertanyaan di persidangan gitu ya. Nah, kalau pemahaman saya, selama itu proses pemerintahan ya, maka seharusnya melalui proses banding administrasi dulu. Kalau di situ dicuekin, tidak ditanggapi proses pemerintahnya, baru masuk ke fiktif positif. Kalau saya melihatnya seperti itu Yang Mulia. Jadi memang tidak mudah, ini konteks antar wewenang gitu ya. Belum lagi kan undang-undang Petun sendiri dan undang-undang 30 sendiri. Ini juga bisa kontradiksi untuk hal-hal tertentu. Kira-kira seperti itu Yang Mulia. Baik, saya coba ke isu berikutnya. Di keterangan ahli begitu, ahli menyebut bahwa seharusnya DKPP ini fokus ke Veitilog Handelingen. Yeah. Pendapat ahli yang lain juga paralel begitu, bahwa seharusnya DKPP fokus kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya lahiriah. Yeah. Yeah. Dan kalau kita ilustrasikan, bandingkan dengan ombudsman juga fokusnya ke apa yang disebut di actual conduct begitu. Yeah. Tidak mempersoalkan keputusan, tindakan yang sarana pengujiannya sudah tersendiri begitu. Yeah. Nah, dikaitkan dengan apa ya? Kalau Pak Jimli selalu suka menyebut court of ethic begitu, Yeah. sementara pengadilan konvensional disebut court of law begitu. Bisakah dikonkretisasi begitu dalam konteks putusan DKPP ini, fokus penilaian perbuatan lahiriah itu seperti apa? Mestinya begitu, Ya. menurut pandangan ahli. Iya, baik. Begini, kalau kita melihat dari pembagian kewenangan tadi dari Bestur, kemudian ada Veitilog ya, nyata ya, Veitilog Handelingen dan Recht Handelingen gitu ya.
Kalau reh sebenarnya sudah masuk ke sini selesai, kecuali perundang-undangan mungkin ya yang harus ke MA dan segala macam. Nah, yang yang vetelech ini seperti apa gitu ya. Nah, vetelech juga sebenarnya kalau kita membaca yang masuk sekarang sudah diakui di Undang-Undang 30 di pasal berapa saya lupa 70 berapa. Nah, tapi poinnya seperti ini. Mana sih perbuatan nyatanya? Nyata juga bisa masuk ke sini gitu ya sebenarnya. Ya ketika misalnya si komisioner membujuk gitu ya. Jadi benar-benar etik, tingkah laku gitu ya. Maaf dengan segala hormat terkait misalnya sama dengan KY gitu ya. KY tidak akan melihat putusan hakim itu nggak bisa. KY nggak bisa menyentuh putusan hakim total gitu ya. Tapi dengan segala hormat, kalau hakimnya nakal-nakal, main-main, itu urusan KY. Kawin lagi, segala macam, itu urusan KY. Nah, sebenarnya sama dengan konteks DKPP. Nah, misalnya tapi skupnya pemilu. Jadi etiknya si penyelenggara itu seperti apa? Dia melawan sumpahnya, ya. Kemudian mungkin dia main-main, ya, artinya ada minta imbalan dan segala, walaupun nanti bisa masuk korupsi dan segala macam gitu. Dan misalnya menyuruh, membujuk segala macam. Nah, itulah wilayah etiknya ya yang nyata, bukan wilayah keputusan. Nah, kalau ada keputusan yang juga dikaji oleh keputusannya ya, produknya dikaji oleh DKPP, menurut saya itu sudah salah. Itu sewenang-wenang gitu ya, atau penyalahgunaan wewenang, bukan wilayah dia. Wilayahnya di mana? Di sini, atau atasannya gitu ya, dari atasannya atau di lembaga ini yang untuk menguji kalau itu sebuah keputusan. Ya kita challenge saja keputusannya, ya benar nggak itu keputusan gitu ya. Apalagi misalnya keputusannya dalam rangka menjalankan putusan yang lain gitu ya. Karena saya juga ada pernah membantu di sini kasus-kasus, maksud saya putusan pidana kemudian dia dipecat gitu ya, digugat di sini ya, Petun memutuskan kami tidak bisa menyelamatkan dan tanda kutip karena putusan pemecatannya perintah peradilan pidana gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi balik lagi ke konteks tadi ya, etiknya itu tadi tingkah laku, melawan sumpah dan hal-hal seperti itu. Dia tidak bisa masuk ke dalam teknis keputusannya. Seperti itu yang mulia. Bisakah diilustrasikan seperti ini? Ketika DKPP menyatakan bahwa Terado tidak konsisten dengan perbandingan kasus di Aceh begitu, seharusnya DKPP bisa menguraikan fakta bahwa ketidakkonsistenan itu didasari oleh faktor lain begitu, ada kickback katakanlah seperti itu, ada permupakatan begitu, yang sifatnya negatif begitu. Apakah perbuatan-perbuatan lariai itu yang harus diuraikan dalam fakta persidangan begitu? Ya betul. Jadi yang harus diverifikasi oleh KPP itu hal-hal seperti itu. Ya tadi saya bilang tadi, saya ilustrasikan dengan KY tadi. Jadi bukan putusan hakimnya, yaitu itu mutlak gitu, nggak bisa diganggu gugat. Tapi hakimnya misalnya disuap, tapi walaupun suap masuk ke korupsi ya, tapi itu, atau mungkin kalau dalam beberapa kasus kan ada yang kawin lagi, ada yang berzina, maaf dengan segala hormat, bukan itu poinnya, tapi poin saya cerita adalah ini wilayah etik gitu ya, wilayah etik, termasuk dalam konteks DKPP gini, ketika dia menguji KPU atau komisioner KPU ya, maka yang diuji adalah perbuatannya ya. Bisa saja tadi yang disebut dengan yang mulia, kalau hal ini diterapkan di A kemudian berbeda dengan di B, ya itu bisa saja tapi harus diverifikasi, ditanya gitu ya. Kenapa kok Anda di sana membolehkan dan di sini tidak dibolehkan? Misalnya saya nggak tahu kasusnya apa, tinggal diverifikasi. Karena kan bisa juga kasusnya beda. Misalnya tadi di Aceh dengan di Papua, misalnya kondisional segala macam berbeda sehingga ada special treatment. Nah ini kalau konteks pemilu mungkin berikutnya nanti ahli berikutnya yang bisa menjelaskan. Tetapi dalam logika saya, selama itu diverifikasi dan oke, ini komisioner KPU melanggar nih ya, artinya dia tidak konsisten ya, tapi faktornya sama ya, masyarakatnya mungkin sama, budayanya mungkin sama gitu ya,
peraturannya sama gitu ya, tapi tidak keputusannya berbeda. Nah, tinggal diverifikasi. Nah, jangan-jangan ada masuk angin, main-main atau apa. Ya itu seperti itu yang mulia. Ya. Lebih ke arah itu. Tergugat ada? Singkat padat jelas aja ya. Mohon izin, Ya. ahli. Ya. Ahli tadi masuk ke wilayah etik, Ya. wilayah etik. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan adalah apakah PT UN ini berwenang untuk menilai sebuah keputusan etik? Keputusan etik, apakah begini? Kalau keputusan etik itu kan begini, misalnya saya melanggar, gitu ya. Komisi etik di kampus plagiat, komisi etik di kampus menghukum, gitu ya. Hukumannya itu yang akan dilihat kalau saya adukan ke sini karena saya dipecat, gitu ya, atau diskors, gitu ya. Saya diskors keluar sebuah keputusan dari rektor, saya plagiat, ya. Ada tadi saya lihat di luar Nur Alam itu yang menggugat disertasinya, saya lihat daftar kasus di luar. Nah, bisa nggak diuji di petun? Ya keputusannya itu yang diuji. Kalau bentuknya keputusan ya masuk di sini sudah selesai. Bahwa yang diuji, diverifikasi itu etik, ya bisa saja gitu ya. Kan bentuknya keputusan. Nah, masalahnya kalau dalam konteks DKPP kan produk DKPP itu bukan keputusan. Namanya sudah putusan gitu. Dia bukan objek dari tun. Objeknya adalah keputusan presidennya. Ya, izin ahli, kenapa kami tanyakan ini karena berbeda dengan ahli pertama tadi, Prof. Hamdan Zulfa menyatakan bahwa keputusan DKPP ini keputusan tun, makanya kita jadi agak butuh cross check memastikan. Oke, itu yang saya sampaikan. Jadi ya monggo nanti silahkan dia. Mohon izin sedikit, ahli terkait yang ahli paparkan terkait teori Ketting-Vergunning ini tadi. Berarti kalau ilustrasinya seperti itu, Ketting-Vergunning ini tidak terdiri dari rantai-rantai putusan atau bagaimana? Begini, teorinya begini. Ya, izin. Kalau ini gampang, yang paling gampang dalam konteks lingkungan. Orang harus punya AMDAL dulu, namanya SKKLH, ya. Keputusannya namanya SKKLH. Bentuk dokumennya AMDAL. Setelah keluar SKKLH, baru keluar izin lingkungan. Jadi izin lingkungan nggak mungkin keluar sebelum SKKLH keluar, ya, dan nggak bisa balik. Nggak bisa si izin lingkungan menilai, SKKLH lu betul nggak bisa. Ketting-Vergunning itu nggak bisa mundur, gitu ya. Ketika izin lingkungannya keluar, dipakai syarat untuk izin usaha. Si izin usaha tidak bisa lagi menilai izin lingkungannya betul nggak bisa. Itu Ketting-Vergunningnya dia nyambung. Jadi nggak bisa mundur, dia bisa terus, ya. Bahkan kalau si AMDAL-nya tadi dibatalkan, tidak otomatis izin lingkungannya jatuh, karena dia kan berdiri sendiri sebagai keputusan. Baik, terakhir, otomatis kalau seperti itu, ilustrasi yang saudara sampaikan, bagaimana pertanggungjawaban setiap lembaga? Di situ ada lembaga AMDAL, ada lembaga yang mengeluarkan keputusan yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila ilustrasinya seperti itu, dari rantai keputusan tersebut, bagaimana pertanggungjawaban? Apakah hanya di akhir? Atau di setiap tahapan keputusan itu, lembaga yang mengeluarkan itu bertanggung jawab masing-masing? Ya, kalau di konteks lingkungan ya, tentunya AMDAL dan izin lingkungan itu di satu kementerian, jadi nggak satu dinas gitu ya, itu nggak jadi masalah gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ini misalnya atau kalau kita memposisikan Kepres ini sebagai Ketting-Vergunning dari DKPP, ya pertanggungjawabannya memutus atau memverifikasi dan keluarnya hasil itu kan tanggung jawab DKPP gitu ya. Presiden sebenarnya bertanggung jawab keluarnya SK-nya saja gitu ya. Walaupun tadi kalau dalam pakai teori Ketting-Vergunning, Presiden tidak bisa memverifikasi, walaupun tadi sudah dijelaskan panjang lebar atau sudah dipertanyakan oleh Yang Mulia apa hubungannya dan segala macam, versinya, variasinya segala macam ya. Itu banyak sekali konteksnya dalam konteks Indonesia gitu ya. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab? Ya Presiden bertanggung jawab atas keputusannya. Misalnya besok dibatalkan oleh Petun, maka Presiden bertanggung jawab atas keputusannya, dia mencabut keputusannya. Ya kan gitu. Ya, seperti itu. Tergugat cukup ya? Cukup, terima kasih. Penggugat silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan, Saudara Ahli.
kami ke isu tentang penerapan azas-azas umum pemerintahan yang baik terhadap keputusan tergugat dan putusan DKPP. Iya. Kami menemukan dari penelitian singkat kami bahwa ada 25 kasus yang dicabut di DKPP Iya. sejak dari 2014 sampai 2020. Oke. 18 kasus itu setelah dicabut keluar ketetapan penghentian pemeriksaan, kemudian ada 7 kasus 18 penghentian. ketetapan penghentian pemeriksaan dan ada 7 kasus itu putusan yang amarnya menolak pengaduan karena pengadu tidak hadir dalam sidang DKPP. Oke, terus? Kemudian kami kaitkan dengan ada satu kewajiban DKPP dalam pasal 159 ayat 3 huruf C bahwa DKPP wajib bersikap pasif dan netral. Menurut ahli, setelah pencabutan pengaduan itu, bagaimana seharusnya DKPP menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam menindaklanjutinya? Oke. Menarik data ini ya, ini bisa menjadi kajian yang menarik gitu ya. Ini juga bisa menjadi sumber hukum sebenarnya. Kalau kita tahu kan sumber hukum itu ada undang-undang, ada kebiasaan. Biasanya kalau kita di S1 diajarin kebiasaan tata negara gitu ya. Padahal kebiasaan tata negara itu cuma 2. Di awal APBN dan 17-an gitu kan. Nah, itu pun APBN dulu ketika Maret gitu ya, menjelang Maret. Ya benar ya. April ya, ketika APBN dimulai April, Presiden Soeharto pidato, kemudian itu yang selalu dicontohkan ya sama kita, itu kebiasaan tata negara. Dalam konteks administrasi juga banyak betul kebiasaan-kebiasaan administrasi yang kemudian menjadi hukum, gitu ya. Jadi kalau dia ajak gitu ya, setiap ada aduan dia melakukan seperti ini. Kalau nggak pengadunya hilang ya, mundur atau apa, dia melakukan putusan ini. Ini sebenarnya menjadi hukum buat dia sendiri gitu ya. Saya contohkan begini, bentuk kebiasaan administrasi menjadi hukum. Saya mau apply izin industri nih, gitu ya. Karena COVID, tiba-tiba si kepala dinas industri bilang harus ada PCR dulu, gitu kan. Padahal nggak ada undang-undang yang mengatur tentang PCR, itu tidak ada gitu ya. Tes swab itu tidak ada. Jadilah itu menjadi dasar hukum. Kalau kondisi bahaya, oke muncul. Kemudian besok itu misalnya 6 bulan lagi, COVID sudah tidak ada. Kok menarik ya? Harus tes misalnya bawahannya atau kepala dinas berikutnya, kayaknya boleh juga nih karena kesehatan, masukin ini PCR gitu kan. Muncullah akhirnya menjadi syarat gitu kan. Misalnya saya tanya, boleh nggak ini kan nggak dilarang nih. Kan PCR itu tidak diwajibkan, nggak ada undang-undang mengatur. Ya mereka tinggal bilang, ya ini aturan di sini, kalau nggak mau ya sudah gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu kan jadi hukum akhirnya. Padahal nggak ada dasar hukumnya. Jadi memang bisa saja kebiasaan administrasi itu menjadi hukum dan benar karena ada dasar hukumnya. Kalau kita tanya orang loket, mana syaratnya? Mana dia tahu gitu ya. Atau dasarnya undang-undang apa? Mungkin dia nggak tahu gitu ya. Nah, tapi itu menjadi kebiasaan-kebiasaan. Nah, tapi juga bisa ada yang kebiasaan yang salah, seperti contoh PCR saya tadi salah gitu ya, nggak boleh seperti itu. Nah, kembali lagi ke dalam konteks yang Anda sampaikan ya, ada data yang menarik ya, 18 dan 7 mereka menghentikan atau apa tadi? Menolak gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi penilaian loh. Kalau sejumlah kejadian itu berhenti, kenapa yang sekarang terus? Ya. Harusnya ada pembenaran di dalam putusannya. Misalnya di dalam putusan DKPP-nya disebut, ya mungkin bahasanya nggak begini, tapi kira-kira kasus ini diteruskan karena apa? Misalnya, kalau ada pembenarannya berarti kan dia melawan kebiasaan administrasi tadi, gitu ya. Tapi kalau nggak ada, ya dia menjadi aneh, gitu ya. Bahkan dalam arti yang lebih buruk bisa aja menjadi temuan awal, ini jangan-jangan ada main-main ini gitu ya. Saya pernah menyebut ini di peradilan korupsi gitu ya. Kalau selama ini kasus Gayus pada saat itu, kalau selama ini prosedurnya tidak dijalankan, ya sah-sah saja gitu ya, pengurangan pajak pada kasus Gayus itu, tiba-tiba ketika Gayus
ini kemudian dimasalahkan kan menjadi aneh. Ya, walaupun ada syaratnya, ada aturannya gitu ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi pertanyaan sebenarnya. Ya mungkin bisa jadi sebuah kajian yang lain. Nah, pasif netral ya memang karena tadi konteksnya adalah dia menilai etik gitu ya. Jadi selama aduan ya kemudian dia proses ya, dia nilai gitu ya aduan tersebut gitu ya. Nah, benar bahwa paling tidak dari data ini saja ya, saya menganalisa sekilas saja dari data ini, si dua jenis ini atau kedua jenis kejadian ini, ya benar dia tidak bisa lagi terus karena lo yang diaduin aja sudah nggak ada gitu ya, objeknya sudah nggak ada, bahkan subjeknya mungkin juga sudah nggak ada gitu. Terus apalagi yang mau dimasalahkan gitu kan, itu menjadi seperti itu. Jadi pasif netralnya ya. Sekali lagi kecuali memang ada hal yang bisa dibuktikan sebaliknya gitu ya, harusnya muncul itu di dalam putusan gitu ya. Kasus ini berbeda, mungkin kata-katanya nggak begitu, tapi ada note lah atau ada highlight, kasus ini berbeda loh dengan kejadian berapa tadi 25 misalnya seperti itu ya. Dan jadi dia, tapi konteksnya adalah pasif netralnya ini ya, kalau dia sudah selesai, sudah kosong, sudah nggak ada lagi ya tidak proses ya, kan menjadi aneh gitu ya menurut saya ya, memproses sesuatu yang sudah nggak ada. Kalau menurut saya ya itu menjadi sia-sia ya, tidak banyak manfaat gunanya dan segala macam. Itu sih kira-kira. Penggugat masih ada? Ya. Singkat, padat, jelas ya. Ya. Sesuatu putusan Ya. yang terbit dari putusan DKPP maksudnya, yang terbit dari sebuah keadaan di mana ada peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 DKPP nomor 3 2017 tentu. Mungkin tolong bacain pasal, saya nggak hafal semua kan. Pasal 19 DKPP maksudnya, peraturan DKPP sebagaimana telah diuraikan tadi. Mungkin bisa dilihat di dalam afidavitnya 19 sih. Oke, ahli dalam halaman 8. Dibacakan aja langsung. Dibacain pasalnya. aja ya. Saya nggak hafal semua. Oke, keadaan itu adalah di mana tidak terikat di dalam suatu pencabutan itu, dia tidak terikat. Oke. Kemudian data yang ahli sebutkan di dalam affidavit tersebut ada 10 kasus. Ini kami tadi ada 25, ini ahli menyatakan ada 10. Nah, yang mau saya pertanyakan adalah terkait dengan pasal 19 ini. Apakah berkaitan erat dengan pelanggaran atau tidak sesuai dengan asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik terkait dengan khusus untuk kepastian hukum? Oke. Ya, pertama tentang kepastiannya ya, saya tadi sudah ditanyakan bahwa apalagi yang dibangun kepastiannya terhadap sesuatu yang sudah tidak ada gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, pasal 19 tadi ya, memang mungkin saja muncul pasalnya bicara seperti itu. Nah, seperti yang juga saya sudah sampaikan, kalau misalnya dalam putusan DKPP 317 ini menyebut kenapa ini dilanjutkan ya, sehingga salah satu komisioner harus diberhentikan dengan hormat, dengan tidak hormat, maka boleh saja. Tapi kalau tidak ada, kan menjadi aneh. Ya, walaupun ada pasalnya, apalagi ada sejarahnya gitu ya. Ada artinya, ada recordnya ya. Saya cuma menyebut 10 karena ketemu 10, ini bukan wilayah, bukan kajian saya, jadi saya nggak hafal. Nah, kalau ada lebih banyak itu menarik juga, mungkin bisa menjadi. Jadi misalnya saya orang DKPP, saya mau pakai pasal 19. Oke, saya mau jalanin ini, terserah mau aduannya dicabut atau enggak, tapi harusnya ada alasan bahwa kenapa ini menjadi istimewa terus. Itu harus muncul. Itulah dasar, itu reasonnya, ya, latar belakangnya itu muncul, dan itulah yang membuat si komisioner dipecat dengan tidak hormat, kan itu sebenarnya. Ya, kalau tidak, berarti dia sebenarnya dia harus tunduk ke dalam sebuah sistem yang biasa berjalan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Cukup ya? Ya. Penggugat ya? Tergugat? Cukup ya? Pak Harsanto, Ya. Pak ahli,
apakah ada hal lain yang ingin disampaikan ke persidangan di luar yang sudah ditanyakan penggugat, tergugat, dan kami begitu? Oke, saya sedikit merespon pernyataan Pak Ketua yang mulia ketika di awal tadi bahwa bagaimana sih sebenarnya pengadilan bisa membantu gitu ya, membantu sistem pemerintahan sebenarnya, termasuk konteksnya adalah pemilu. Ya itu adalah sebuah perjalanan negara ya. Jadi ada negara di awal yang sangat jaga malam gitu ya, dengan red light teorinya gitu ya, bahwa semua diuji ya. Kemudian bergeser kepada green light gitu ya, bahwa negara masuk bekerja berfungsi, pengadilan mundur gitu ya. Tidak semua hal diuji ya. Kemudian yellow right, di mana dia lebih banyak lagi peran pemerintah gitu ya, atau negara kesejahteraan, negara sosial kemudian sampai ke welfare gitu ya, berbalik. Nah, kita kalau pemahaman saya, kita masuk lagi ke dalam kondisi bahwa pemerintahan ini memerlukan pengadilan lagi untuk menguji putusan-putusannya, terutama penetapan fiktif positif itu kan melalui kalau orang-orang teman-teman HTN menyebut politik hukumnya berbalik lagi gitu ya. Jadi pengadilan dikasih posisi untuk menguji apa yang pemerintahan mau jalankan. Nah, apakah kemudian ini menghambat? Ya biar politik hukum yang menjawab, yang mulia. Saya itu. Jadi ini pilihan hukum gitu ya, bahwa sekarang pemerintahan yang mungkin nanti dianggap tidak benar diuji lagi di pengadilan, pasti akan ada hambatan, pasti akan muncul hambatan gitu ya. Jadi ini politik pilihan ya. Apakah kemudian kita mau melepas, ya pilihan sekali lagi. Itu aja yang mulia.